Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, semuanya baik ya. Nah, anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Oke. Nah, baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Namun kita akan membahas lebih lanjut lagi, yakni mengenai metode yang digunakan dalam sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah pernah membahas mengenai perbedaan dari persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel, sekaligus membuat model matematika yang berkaitan dengan masalah sehari-hari dalam sistem persamaan linear dua variabel. Nah, apakah dari adik-adik sekalian masih ada yang ingat mengenai apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Nah, oke, Iwin. Oke, baik, bagus sekali. Nah, apakah masih ada jawaban lain dari adik-adik sekalian? Banyak. Oke, bagus. Nah, jadi dari jawaban-jawaban adik-adik tadi itu ibu merasa bahwa kalian sudah paham dan masih ingat mengenai apa itu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita kali ini, yakni mengenai metode yang digunakan dalam sistem persamaan linear dua variabel. Nah, namun lebih lanjut kita membahas mengenai metode yang digunakan dalam sistem persamaan linear dua variabel. Di sini terdapat tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni yang pertama yaitu di mana siswa mampu menjelaskan model dan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggambarkan grafik. Dan yang kedua itu siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel yang dengan menggambar grafik. Nah, kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, yakni mengenai metode yang digunakan dalam sistem persamaan linear dua variabel. Nah, metode yang digunakan dalam sistem persamaan linear dua variabel ini terdiri atas beberapa, yakni yang pertama itu ada metode grafik, yang kedua ada metode eliminasi, yang ketiga ada metode substitusi. Nah, namun berdasarkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita diminta atau siswa diminta untuk menjelaskan model matematika dari sistem persamaan linear dua variabel dengan menggambar grafik, maka pada hari ini kita akan membahas terlebih dahulu untuk metode yang pertama atau metode grafik. Nah, anak-anak tolong perhatikan di depan. Anak-anak bisa lihat ini gambar apa? Ya, bagus. Ini merupakan contoh dari grafik. Untuk grafik ini sendiri, di mana dia terbentuk dari dua sumbu, yakni sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya itu berada di berada di bawah, itu merupakan sumbu horizontal, dan untuk sumbu Y-nya sendiri itu dia berada di atau sumbu Y itu dia vertikal. Nah, adapun untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan grafik itu terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama, di mana kita diminta untuk menggambarkan masing-masing grafik dari persamaan yang diketahui. Lalu yang kedua, di mana kita diminta untuk menentukan
dipotong dari kedua grafik tersebut. Dan yang ketiga, kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan, yaitu himpunan yang beranggotakan kedua grafik. Oke, baik. Dari penjelasan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan grafik, apakah adik-adik sudah paham? Ya, baik. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Ibu mempunyai contoh di mana terdapat sebuah masalah, yaitu Nawa dan Rina membeli alat tulis untuk mereka sendiri dan teman-temannya, di mana mereka membeli di toko yang sama dan membeli barang dengan merek yang sama juga. Nah, masalahnya adalah mereka lupa untuk meminta struk pembelian atas barang tersebut. Nah, di mana untuk Nawa itu sendiri dia mengeluarkan uang sebanyak 70.000 untuk membeli 3 papan penjepit dan 10 pensil, dan untuk Rina sendiri dia mengeluarkan uang sebanyak 80.000 untuk membeli 4 papan penjepit dan 8 pensil. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk membantu Nawa dan Rina untuk mengetahui harga 1 papan penjepit dan 1 pensil tersebut? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan yakni kita harus memisahkan terlebih dahulu untuk objek yang kita jadikan sebagai X dan Y. Nah, di mana untuk papan penjepit itu kita misalkan sebagai X, lalu pensil kita misalkan Y, dan untuk harganya sendiri itu kita misalkan sebagai C. Nah, dan dari permasalahan tadi antara Nawa dan Rina, maka kita dapat membuat model matematikanya, yaitu untuk persamaan yang pertama atau yaitu Nawa, di mana kita mendapatkan model matematikanya yakni 3x ditambah 10y sama dengan 70.000. Kenapa kita tulis sebagai 3x dan 3x ditambah 10y sama dengan 70.000? Nah, berdasarkan soal tadi itu kan Nawa dia mengeluarkan uang sebanyak 70.000, di mana dia membeli 3 papan penjepit dan 10 pensil. Dan untuk harganya juga 70.000, sehingga untuk X-nya itu yaitu 3, untuk Y-nya itu 10, dan untuk C-nya itu yakni 70.000. Nah, begitupun untuk persamaan yang kedua, atau model yang kedua, kita menuliskannya menjadi 4x ditambah 8y sama dengan 80.000. Ini kita ambil dari masalah atau objeknya Rina, dimana kan Rina itu dia mengeluarkan uang sebanyak 80.000 untuk membeli 4 papan penjepit dan 8 pensil, sehingga kita dapat menuliskan untuk X-nya itu 4, lalu Y-nya itu 8, dan untuk C-nya itu 80.000. Nah, setelah kita mengetahui model atau bentuk matematika dari sistem persamaan linear dua variabel yang ada atau berdasarkan masalah tersebut, selanjutnya kita membuat tabel. Nah, di mana tabel ini dia berisi bentuk persamaan dari sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel berdasarkan masalah yang kita ambil. Nah, untuk langkah pertama dari dua tabel ini, dia merupakan langkah awal yang kita lakukan untuk membuat grafik. Nah, langsung saja, di mana untuk tabel pertama ini untuk kita menyelesaikan untuk permasalahan dari Nawa. Di sini tabelnya kan persamaan itu kan 3x ditambah 10y sama dengan 70.000, dan untuk dalam sebuah grafik itu kan terdiri atas x dan y, sehingga pertama-tama di sini kita misalkan untuk y itu untuk x itu kan 0, sehingga di sini kita bisa tuliskan x-nya itu pertama ini 0, dan untuk y itu 7.000, sehingga
Untuk nilai dari X dan Y itu 0,7000. Kenapa di sini kita tuliskan 7000? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan X-nya kita misalkan sebagai 0, maka di sini kita masukkan, kita dapat memasukkan nilai tersebut di sini. Sehingga 3 kali 0 sama dengan 10 Y sama dengan 3X, atau 3 kali 0 ditambah 10 Y sama dengan 70.000. Nah, karena untuk nilai X-nya itu kan 0, sehingga di sini tujuan kita untuk mencari nilai dari variabel Y, sehingga untuk Y sama dengan 70.000 dibagi 10. Nah, 70.000 dibagi 10 itu kan sama dengan 7.000, sehingga untuk nilai Y itu sama dengan 7.000. Untuk Y itu kan di sini 7.000. Lalu yang kedua, kita misalkan lagi Y-nya sebagai 0, sehingga kalau kita misalkan Y-nya sebagai 0, sehingga di sini 3X ditambah 10Y sama dengan 70.000 akan menjadi 3X ditambah 10 dikali 0 sama dengan 70.000. Lah, tujuan kita di sini yakni untuk menemukan nilai X, sehingga 3X sama dengan 70.000 atau X sama dengan 70.000 dibagi 3, sedangkan 70.000 dibagi 3 itu hasilnya menjadi 23,3333, atau kita bisa genapkan menjadi 23,3333, sehingga untuk titik X dan Y-nya menjadi 23,3333,0. Lalu kita beralih ke persamaan yang kedua. Kita dapat melakukannya seperti pada persamaan yang pertama, di mana kita membuat kita dapat menentukan nilai X dan Y-nya, dan sehingga yang pertama-tama yakni untuk X-nya itu kita misalkan terlebih dahulu menjadi 0, sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan, dia akan menjadi 4 dikali 0 tambah 8Y sama dengan 80.000. Karena di sini nilai X-nya itu sudah 0, maka tujuan kita yakni mendapatkan nilai dari Y, sehingga 80.000 dibagi 8 sama dengan 10.000. Lalu selanjutnya, kalau misalkan kita memisahkan Y-nya sebagai 0, sehingga dia akan menjadi 4X ditambah 8 dikali 0 sama dengan 80.000. Tujuan kita di sini kan mendapatkan nilai X, sehingga 4X sama dengan 80.000 atau X sama dengan 80.000 dibagi 4 sama dengan 20.000. Nah, sehingga kita memperoleh untuk persamaan yang kedua ini, di mana titik-titiknya yakni 0,10.000 dan 20.000, 0. Nah, apakah adik-adik sudah paham untuk langkah pertamanya? Oke, baik, bagus. Nah, setelah kita menentukan atau membuat tabel dari permasalahan tersebut atau model matematika tersebut, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yakni membuat grafik, di mana grafik ini sendiri dia memuat titik-titik yang sudah kita tentukan sebelumnya, pada tabel yang sudah kita buat. Nah, langsung saja di sini terdapat tabel berdasarkan tabel tadi, bahwa untuk persamaan pertama itu yakni untuk titik X dan Y itu kan pertama 0,7000. Nah, kita lihat di sini untuk nilai X pertama itu kan 0, sehingga kita bisa lihat 7000 itu dia berada di mana. Kalau pada grafik ini saya memberikan nilai dari 5.000, 10.000, 15.000, 20.000
25.000 dan 30.000 untuk sumbu X-nya. Dan begitu pun untuk sumbu Y-nya juga saya beri nilai dari 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000 dan 30.000. Nah, langsung saja untuk yang titik pertama itu kan 0,7.000. Nah, kita lihat di sini untuk X-nya itu kan 0, maka kita akan mencari untuk nilainya. Nilainya itu kan 7.000, sehingga untuk titiknya itu berada di 7.000. Nah, di sini. Di situ. Nah, lalu untuk titik yang kedua kan kita menemukannya itu 23,3333,0. Nah, untuk titik X-nya itu kan 23,33. Kita bisa lihat di sini di mana yang nilainya 23.000 atau mendekati dari 23.000. Kalau kita lihat dari grafik ini, di sini untuk titik 23,33 itu dia di sini. Sehingga kita bisa meletakkan titiknya di sini. Itu untuk yang persamaan pertama. Lalu untuk yang persamaan keduanya, titiknya itu kan ada 0,10.000 dan 20.000,0, sehingga dapat kita lihat di sini untuk titik dari persamaan yang kedua itu untuk 10.000-nya kan di sini, sehingga kita bisa meletakkan titiknya di sini. Dan untuk titik yang kedua itu kan 20.000,0, sehingga 20.000-nya di sini. Nah, untuk kedua garis ini itu kenapa saya warnakan berbeda, sehingga adik-adik bisa membedakan untuk kedua garis tersebut, membedakan kedua garis tersebut untuk persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua juga. Nah, untuk yang persamaan pertama itu saya beri warna merah, ungu. Lalu untuk yang persamaan kedua itu warna biru, sehingga dari titik-titik yang sudah kita buat tadi, maka kita bisa lihat untuk titik perpotongan dari kedua persamaan tersebut itu dia berada di 1.500 dan 2.500. Di sini dia berada di sini. Sehingga dari grafik tersebut kita sudah menemukan titik potongnya ya, yakni 1.500 dan 2.500. 15.000 dan 2.500. Nah, setelah kita menemukan titik potong dari kedua persamaan tersebut, maka langkah terakhir atau langkah selanjutnya yakni kita memasukkan titik potong tersebut ke dalam kedua persamaan yang ada. Untuk persamaan yang pertama itu kan 3x ditambah 10y sama dengan 70.000, dan persamaan yang kedua itu 4x ditambah 8y sama dengan 80.000. Sehingga kalau misalkan kita masukkan ke nilai titik potongnya ke persamaan tersebut, maka untuk x-nya itu kita misalkan sebagai 15.000 dan itu 2.500. Langsung saja kita masukkan ke persamaan pertama, di mana untuk persamaan pertama itu kan 3x ditambah 10y sama dengan 70.000, sehingga dia menjadi 3 dikali 15.000 ditambah 10 ditambah 10 dikali 2.500 sama dengan 70.000, sehingga 45.000 ditambah 25.000 sama dengan 70.000, itu hasilnya 70.000. Dan untuk yang persamaan kedua, ketika kita memasukkan nilai dari titik potong yang sudah kita peroleh, maka dia akan menjadi 4
4x ditambah 8 sama dengan 80.000 menjadi 84 dikali 15.000 ditambah 8 dikali 2.500 sama dengan 80.000, sehingga 60.000 ditambah 20.000 sama dengan 80.000. Nah, jadi kita dapat menarik kesimpulan untuk penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut adalah 15.000 dan 2.500. Oke, baik. Dari adik-adik, apakah ada yang masih merasa kurang jelas dengan penjelasan mengenai metode grafik dalam penyelesaian masalah kita tadi? Oke, Iwin. Oke. Jadi Iwin itu masih kurang paham ya dalam menentukan titik potong yang ada pada grafik. Pada dasarnya untuk menentukan titik potong tersebut kita hanya bisa atau teliti dalam menentukan atau melihat kayak titik-titik yang berdasarkan tabel. Nah, begitu. Lalu untuk titik potongnya tersebut itu kita peroleh dari kedua persamaan yang sudah kita dapat. Dimana kan kalau berdasarkan contoh tadi itu, dimana kan kita titik-titiknya itu ada di 0,7.000, 23,0, lalu 0,10.000 dan 20.000,00, sehingga kalau misalkan kita masukkan titik-titik tersebut ke dalam grafik, kita tinggal melihat di mana keberadaan titik-titik berdasarkan tabel tersebut yang ada pada grafik. Nah, seperti kalau pada titik ini 7.000. Nah, kita lihat di sini di mana angka atau nilai 7.000 itu berada. Kalau di sini kan saya menaruh untuk grafik ini kan dimulai dari 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000 dan sekian. Nah, dari nilai 7.000 tadi kita lihat di mana posisinya. Kalau kita lihat di sini kan antara 5.000 dan 10.000 itu mungkin 7.000 itu dia berada di sebelah dari 5.000 kanan, sebelah kanan dari 5.000, sehingga kita bisa menarik dari sini itu dia di antara 5.000 dan 10.000. Nah, begitupun untuk persamaan yang kedua, kita bisa melihat di mana titik atau posisi dari titik yang sudah kita peroleh. Setelah kita menemukan atau menentukan titik-titik tersebut, maka kita lihat di mana untuk titik potongnya tersebut. Nah, untuk titik potongnya tersebut kita bisa lihat itu kan di mana dia terdapat antara kedua garis tersebut. Dia berada di yang mana? Entah dia ada di 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 ataupun sekian-sekiannya. Nah, untuk Iwin, apakah sudah paham? Oke, baik. Karena anak-anak sudah mungkin paham mengenai penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik ini, maka Ibu rasa sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.